belajar mengenai sistem pencernaan pada tubuh manusia. Apakah kalian tahu ketika kita makan, tubuh kita bekerja keras untuk mengolah makanan tersebut menjadi sebuah energi loh. Nah, kita akan mempelajari bagaimana makanan tersebut diolah di dalam tubuh kita. Sebelum memulai materi, perkenalkan nama kakak Natasha Dewi Amelia, bisa dipanggil Kak Natasha. Halo, saya Salma Nadisha, bisa dipanggil Kak Salma. Dan saya, Nandi Yuda Karisma, bisa dipanggil Kak Nanda. Yuk ikuti perjalanan makanan di dalam tubuh kita dan lihat bagaimana makanan diubah menjadi energi untuk kita. Apakah kalian tahu sistem pencernaan makanan bertugas untuk menerima makanan yang kita makan dan memprosesnya hingga siap digunakan untuk sel-sel tubuh dalam proses metabolisme. Selama proses pencernaan, makanan diuraikan menjadi zat-zat yang sederhana agar mudah diserap oleh usus halus dan disebarluaskan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan sel. Perlu kalian tahu bahwa proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah mulut. Nah, makanan masuk ke dalam mulut dan gigi membantu untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan air liur membantu untuk melumatkan makanan sehingga makanan mudah untuk ditelan. Di dalam mulut terjadi 2 pencernaan, yaitu secara mekanik yang dibantu oleh gigi dan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase. Setelah dikunyah, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan membantu mendorong makanan menuju lambung dengan gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik. Apa sih gerakan peristaltik? Peristaltik adalah gerak bergelombang dari depan sampai belakang yang ditimbulkan oleh kontraksi dan relasi otot yang terjadi secara berurutan. Setelah melalui kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam organ yang disebut dengan organ lambung. Di dalam lambung, makanan akan dihancurkan, diaduk, dan dicampur bersama dengan enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang berada di dalam lambung bernama enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein dalam makanan hingga menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Selain itu, lambung juga menghasilkan asam klorida atau biasa disebut dengan HCl. Setelah makanan dihancurkan, makanan akan berubah bentuk menjadi lebih halus atau bisa disebut dengan kimus. Kimus berwarna kekuningan dan bersifat asam. Ketika kimus memasuki usus, sifat keasamannya akan diubah menggunakan cairan basa yang dihasilkan oleh pankreas dan hati agar aman untuk diserap oleh tubuh. Organ selanjutnya adalah usus halus. Makanan yang sudah halus akan masuk ke dalam usus halus. Disinilah nutrisi akan diserap ke dalam darah, seperti protein, vitamin, dan juga mineral yang penting untuk tubuh kita. Dan perlu kalian ketahui bahwa usus halus terbagi menjadi 3 bagian loh. Yang pertama ada usus 12 jari, yaitu tempat bermuaranya saluran pankreas dan juga saluran empedu. Yang kedua ada usus kosong. Usus kosong merupakan tempat berakhirnya proses pencernaan makanan. Dan yang ketiga ada usus penyerapan. Disinilah sari-sari makanan hasil proses pencernaan makanan akan diserap oleh jonjot usus atau yang bisa disebut villi. Sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh masuk ke dalam usus besar. Di sini, air diserap dari sisa makanan dan akhirnya nanti sisa tersebut dikeluarkan melalui anus sebagai kotoran. Nah, usus besar terdiri 2 bagian. Yang pertama, ada usus tebal atau disebut juga dengan kolon yang berperan dalam proses reabsorpsi air sehingga feses menjadi padat. Yang kedua, ada poros usus atau disebut juga rektrum, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Nah, anus adalah bukaan dari rektrum ke lingkungan luar tubuh.
Jadi, begitulah teman-teman proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh kita. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Setiap bagian memiliki fungsi penting dalam membantu tubuh mendapatkan energi dan nutrisi. Dan jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan cara selalu makan makanan bergizi dan juga menjaga kebersihan. Oke teman-teman?